Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton sebuah trailer untuk film yang diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata yang kita tahu bersama ya, yaitu penyelamatan di Gua Tam Luang, Thailand tahun 2018. Pas ada tim bola junior itu terperangkap di sebuah gua yang terendam air. Itu semua pasti tahu, gue masih inget banget hari itu tuh setiap hari tegang melihat berita. Dan udah banyak peristiwa itu diadaptasi jadi film. Salah satu yang pertama tuh tahun 2019 tuh bikinan Thailand sendiri, yaitu The Cave. Terus juga ada yang baru rilis belum lama ini ya, The Rescue judulnya. Itu adalah dokumenter. Kalau The Cave tadi adalah dramatisasi dikemas sebagai sebuah action drama. Kalau The Rescue ini dokumenter, bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar. Terus ada juga proyek limited series produksi Netflix. Itu adalah series yang mendapatkan hak cipta, yang memenangkan perebutan hak cipta untuk menceritakan kisah dari sudut pandang si anak-anaknya, si anggota timnya. Jadi kalau kalian lihat film-film yang gue udah sebutin tadi, nggak ada satupun yang ngambil sudut pandang anak-anaknya. Pasti dari penyelamatnya atau dari penyelamnya dan lain-lain. Tapi kalau untuk anak-anaknya itu haknya udah didapat sama Netflix dan sampai sekarang belum ada kabar sih. Kayaknya rilisnya kalau nggak tahun ini, tahun depan gitu, gue kurang tahu. Dan 13 Lives jadi salah satu yang terbaru nih. Bedanya ini film yang paling high profile. Dilihat dari orang-orang yang terlibat di belakang, yang depan kamera ini paling high profile. Sutradaranya Ron Howard. Terus pemainnya ada Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton. Perwakilan Thailand ada Pak Vitaya yang serem banget di Only God Forgive. Gue masih inget itu perannya. Jadi ini paling besar, ini proyek yang paling high profile. So untuk tahu gambarannya gimana, mari kita tonton trailer untuk 13 Lives. Hey Rick, you following what's happening in Thailand? Some kids stuck in a cave. We're on the list of rescue divers. It's just a tourist cave. It looks easy, but when it's flooded, it's impassable. Mirip Viggo ya sama orang aslinya. Siapa namanya gue lupa. Takes a certain kind of mindset for the deep cave diving. You have to be a bit nuts. They're very, very dangerous. High water level and the low visibility. Barely shoulder wide, pulling against very strong currents. Last seen 9 days ago, 12 boys and their coach are trapped in the flooded cave. Agak terlalu mirip sama The Rescue nggak sih? Hey, they're here. How many of you? 13. 13? They're all alive. Can we go out now? ผมยืนยันได้ครับว่าเด็กๆต้องออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ You're talking about the 5-hour dive. Bentar. Itu ต้องออกมาได้อย่างปลอด Pak Vitaya? Kenapa jadi kayak Mario Teguh ya di sini ya? Bentar, seremnya hilang atau orang yang beda? Kayaknya orang yang sama deh. Tapi kenapa jadi Mario Teguh di sini? You're talking about the 5-hour dive. You try and dive those kids the whole way, all you can bring out is dead bodies. With oxygen running low, the entire nation is anxiously waiting for what will happen next. What are you thinking? Just a crazy idea. But a skill none of the rest of us have. It's insane. It's unethical. It's illegal. Man's already died. We'll do nothing. We'll be bringing him out there for sure. So you are expecting casualties? Yes. I expect casualties. Johnny, okay? Yeah, I'm okay. Just give me a minute. Okay. We can make it. Gue ngeliat ini digarap dengan baik ya. Apalagi Ron Howard. Ya ada film-film dia yang jelek, cuman tetap dia sebagai seorang sutradara adalah sutradara yang oke. Digarap dengan bagus, dengan solid. Kayak tadi adegan nyelam-nyelam di sela-sela apa sih gua itu yang menyesakkan, itu kayaknya juga bisa
diterjemahkan ke visual dengan baik. Jadi kesalahan film ini kayaknya ya, karena gue belum nonton filmnya, tapi dilihat dari trailernya, satu-satunya kesalahan film ini adalah rilis setelah The Rescue. Soalnya hampir semuanya sama, sudut pandangnya sama ya, perspektifnya sama dari para penyelam, dari para penyelamatnya. Terus kayak tadi gue bilang, si Viggo mirip sama siapa penyelamnya? Richard Stanton. Kenapa gue bisa tahu? Karena udah gue lihat mukanya berkali-kali di The Rescue, familiar mukanya. Terus shot-shotnya juga tadi banyak yang mengingatkan sama The Rescue. Semuanya udah kita lihat di The Rescue. Dan The Rescue sendiri walaupun dokumenter ya, tapi kan dia harus mereka ulang beberapa momen. Momen menyelamnya tuh direka ulang. Dan itu dilakuin dengan bagus banget. Shot-shotnya tuh kayak bikin penonton tuh susah bedain nih. Ini yang footage beneran mana? Terus yang reka ulang dari sutradaranya tuh yang mana? Itu susah dibedain. Makanya 13 Lives ini bebannya cukup gede karena kita udah melihat sesuatu yang juga didramatisasi ya di The Rescue. Tapi mungkin yang bisa jadi kelebihannya adalah hubungan karakter, karena di sini kan skripnya bisa lebih bebas ya, menambah-nambahin kalimat, interaksi, bahkan mungkin event-event yang nggak ada. Jadi hubungan antar karakternya, antar trio ya, 3 karakter utamanya yang diperanin sama Viggo, Colin Farrell, sama Joel Edgerton tuh bisa lebih dieksplor. Dan aktingnya gue yakin pasti bagus, khususnya Viggo tuh pasti bagus. Itu mungkin yang bisa jadi kelebihan film ini dibandingin The Rescue. Oke, coba gue tonton lagi untuk memastikan. Ya kan, paling pol mereka bisa angkat soal bocahnya kayak gini nih sebelum peristiwa, tapi kemudian pas di dalam guanya nggak bisa. Haknya udah didapat sama Netflix. Nah itu paling juga kelebihan, kita bisa ngelihat pas kecelakaannya, momen bencananya tuh kita bisa ngelihat. Itu juga bisa jadi kelebihan. You have to be a bit nuts. They're very, very dangerous. High water level and the low visibility. Barely shoulder wide, pulling against very strong currents. Last seen 9 days ago, 12 boys and their coach are trapped in the flooded cave. Itu bahkan apa? Visualisasi chambernya juga sama gitu loh. 13. They're all alive. Can we go out now? ผมยืนยันได้นะครับว่าเด็กๆต้องออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ Aduh, Mario Teguh. You try and guard those kids the whole way, all you be bringing out is dead bodies. With oxygen running low, the entire nation is anxiously waiting for what will happen next. What are you thinking? Just a crazy idea. But a skill none of the rest of us have. It's insane. It's unethical. It's illegal. It's unethical. Ya ada gesekan antara barat dan timur pasti nanti. For sure. So you are expecting casualties? Yes. I expect casualties. Johnny, okay? Yeah, okay. Just give me a minute. Nah, momen-momen gini sih yang harusnya bisa dimanfaatin. Okay. We can make it. Momen-momen di tengah penyelamatannya di dalam guanya yang menguras emosi itu kan yang nggak bisa didapat sama The Rescue. Itu pun udah direka ulang dengan bagus banget ya. Cuman yang lebih intimate, yang lebih ke arah personnya itu kan nggak ada di situ. Dan di sini didukung sama aktor-aktor yang kuat juga. So ada kemungkinan untuk bisa memuaskan. Oke, itu tadi adalah reaction gue untuk official trailer dari 13 Lives yang bakal tayang di Prime Video bulan Agustus. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal 5 Agustus. Dan jangan lupa like video ini, lalu subscribe Cinecrib, terus komen di bawah kalau kalian ada rekomendasi atau mau request trailer apapun yang mau gue tonton, silahkan bebas tuliskan apapun di komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.